saya pernah lihat dalam satu situs tampilan jaket M51 mahal. Tapi saya bilang cukup rare karena di situ ada data otentik si pemakai. Oh, oke. Kualifikasi mulai dari pinnya dia, dokumentasinya dia, sampai sempat jaket itu dia pakai, sampai dia jaketnya itu apa kalau nggak salah patchesnya itu dia ganti. Oh. Next, apalagi nih koleksinya nih? Ini saya kembali ke di masa sulit-sulitnya US lah istilahnya, hanya untuk karena Army surplus itu dulu yang jual tahun 90 ke bawah itu cuman ada di Duta Maryland. Sekarang namanya itu kalau nggak salah Army Hobbies di Pasar Baru ya. Nah ini saya coba ini koleksi lama saya itu ROK Army Special Forces. Dia ROK berarti Army. Oh, Army. Bukannya Korea ya? Iya, Korea. Republic kan? of Korea Army Special Forces. Dia makanya di sini disebut skydiver karena dia mengambil kualifikasi selam tempur di Dinas Underwater Demolition Team Angkatan Laut Korea. Oh, oke. Ini apa jenisnya? 107 kah? Ya, ini kalau saya bilang sih lebih cenderung ke 107 yang lama ya, karena kalau yang terbaru ini kan ada mix juga ya, ada HBT-nya, ada satinnya. Ini kalau ini mendekati satin. Nah, ngomong-ngomong HBT nih, HBT apa nih biar penonton saya tahu nih, HBT itu apa sih? Herringbone twill. Herringbone twill. Oh, oke. Nah, jadi biar kan ada istilah-istilah kan yang kita nggak tahu ya, orang awam nih. Karena kan ini bahasa-bahasa Army ya. Jadi biar ada edukasi atau informasi juga sama penonton bahwasanya HBT itu adalah herringbone twill. Oke. Jadi ini bisa kemungkinan ada mix dari situ juga ya. Iya, herringbone twill itu kan dia diuji coba kan pertama medannya di medan Eropa. Karena satu bahannya seratnya kuat. Oke. Herringbone twill dan ada twill tapi berupa serat dia. Kayak kalau kita lihat kacamata kan ada kayak seratnya. Kuat memang. Cuman itu kan bahan terlalu mahal dan dia itu kembali lagi mereka ada riset and development-nya jadi berevolusi. Ini sesudah dengan penempatan di Asia kan dia nggak mungkin juga dia lama-lama pakai timbullah namanya peralihan dari tahun 50 mulailah kembali ke oli satin OG atau OD. Gitu. Karena HBT itu lebih mahal daripada satin ya. Terang, udah jelas. Dan ini kayaknya lebih tipis ya daripada satin ya. Lebih, tapi ini kan dia mengandung unsur poplin. Oh, oke. Gitu. Oke. Jadi ini Koreanya ya, versinya ya. Kita lihat. Nah, jadi kalau misalkan ada juga pemahaman atau informasi juga, kadang orang kan kayak saya ini mungkin acuannya itu tag label. Ya kan, kalau misalkan ada tag labelnya itu biasanya US Army atau misalkan Jerman atau misalkan masih Eropa lah. Yeah. Kalau misalkan Korea kadang dia tidak ada tag labelnya. Jadi masih kalau ada tag label, oh ini pasti Korea. Kan seperti gitu. Kadang kita juga harus ini ya, artinya itulah bagi kita penting belajar untuk literasi dan sejarahnya. Karena ada baju, contoh ada satu baju 108 di situ ada tertera US, size, UK, dan kadang-kadang beberapa penggiat Army salah mengkorelasikan, oh baju Kanada. Sebenarnya tidak begitu, artinya gitu? Itu tetap. Jadi Korea Selatan ini kan kalau menurut rumornya dari teman saya yang pernah tugas belajar di sono, mereka 1 kali 24 jam masih dinyatakan dalam keadaan darurat perang. Until now, karena makanya disebut mereka dibutuhkan namanya peacekeeping force. Kalau tidak salah tuh ada Turki, dia di bawah divisi infanteri 25,
Kalau Prancis itu Kori, divisi infanteri 2. Bahkan ada negara New Zealand itu divisi infanteri 173 Airborne, ada divisi infanteri 7. Jadi memang diperuntukkan, kenapa dibuat ada namanya UK, ada Kanada, memang sesuai dengan pitnya mereka. Tapi ada juga yang universal, yang era lama ada yang stem tape itu, terus ada yang tag gitu. Tapi sebenarnya sih tidak diperuntukkan khusus dengan sama dengan jaket M51 tipe jaket M51 untuk patternnya itu N62 pasti ada tulisannya juga. UK sekian ini sekian ini sekian. Kalau ini sendiri Master ini di era apa ini, tahun berapa? Ini 70-80. 70-80. Di era perang apa ini? Ada apakah memang ini bukan? Ya kalau saya bilang sini loh masa transisi masa transisi kebingungan ya. Kalau saya bilang, kalau saya belajar sejarah dari di mana tahun setelah pasca selesainya perang Korea itu sebenarnya negara Korea tidak seindah juga ya, sorry ya, artinya tidak seindah yang kita bayangkan kalau kita lihat-lihat ini. Bahkan di tahun 80 mereka tuh masih ada kecenderungan satu lingkungan tuh, oh kamu komunis ada begini-gini, mereka masih masa transisi gitu loh. Makanya dalam sinema TV itu sering difilmkan pada saat masa-masa itu, bahkan sampai tahun 90 tuh Korea Utara dan Selatan masih masa-masa transisi, saling curiga gitu. Karena memang ya sekarang ini kan mereka hanya dibatasi hanya satu garis aja, DMZ itu atau demarkasi itu aja, dan pertukaran tawanan itu berada di base. Gitu loh. Nah ini masuknya apa nih, PDL atau PDH? Ini disebutnya PDHL. PDHL? Iya, pakaian dinas harian lapangan. Oh oke. Nah ini apa lagi nih? Ini counter terrorist unit. Nah ini sekedar ini aja guys, artinya thanks untuk seller Nusantara yang telah mau berbagi sama saya ya. Itu lagi sekali lagi saya terima kasih dengan literasi yang sudah saya baca. Ini baju ini walaupun mungkin penggiat army lover kayaknya cuman Korea, tapi bagi saya ini adalah amazing. Artinya amazing. Ini susah sekali saya mencari baju ini, saya cuman lihat situsnya ini ada di NUM 69. Dari situ saya bilang saya pengen cari, tiba-tiba. Lokal apa luar negeri itu? Thailand. Oh, Thailand. Dia memang mantan tentara ya, terus dia liatin baju ini. Saya bilang. At least tiba-tiba di tahun 2019 awal saya melihat baju ini gitu di salah satu seller Nusantara. Saya tanya harganya, saya sudah memperkirakan antara 900 sampai 1000 kala IDRK. Amazingnya saya cuma dapat harga waktu itu cuman antara 350 sampai 400 lah sama waktu itu. 300 apa nih? 1000. IDR? Iya. Jadi saya speechless lah ya? Wah, benar-benar surprise ya artinya gitu loh. Iya, dan ini juga memang sulit didapatkannya juga ya? Iya, kalau saya bilang sih saya lebih cenderung dengan Warren dengan ininya dia, halo skydivernya ini. Berarti dapat udah seperti ini ya? Sudah seperti ini. Seperti ini ya. Ini seperti kayak Bidius ya? Iya, ini jadi untuk tupisnya counter teroris mereka. Gitu. Oke. Ini bahannya kayak bahan jas ya? Iya, ini lebih cenderung dia, ya itu tadi saya bilang di negara Korea kan kita ada berapa season ya, jadi ya hebatnya mereka itu, jadi kalau saya selalu bilang tuh tentara dibikin gaya dan dibikin uniform sesuai dengan musim atau sesuai dengan di mana dia ditempatkan atau peruntukannya dia. Oh, ini tahun berapa sih ini Mas? Ini tahun 90. Tahun 90, sampai saat ini masih digunakan? Masih digunakan. Masih digunakan. Oh, oke. Berarti tidak termasuk ke zaman perang, tetapi ini memang masih digunakan sampai sekarang ya? Iya, dan ini lebih susah saya mendapatkan baju, walaupun Korea ini saya lebih susah mendapatkan ini daripada saya mendapatkan baju OG yang tipe awal apapun, yang dengan komplit patches-nya yang infanteri atau apa, saya lebih bilang sih lebih susah dapat ini. Kalau menurut saya pribadi. Baju khusus kan? Iya, artinya kan
Selain mungkin orang sailor ngeliat apa penggiat army lover tuh kayaknya ini baju apa, tapi bagi saya ada nilai historis sendiri ya, karena saya baca literasi dan sejarahnya seperti itu. Ya berarti kan sebenarnya kalau kita menyimpulkan bahwasannya seorang army lover ya, kalau army ya dengan namanya army lover, bukan US Army lover, iya ya kan? Kalau jadi orang sering salah gini, saya maaf ini bukan ini artinya, silakan koreksi kalau saya salah sekali lagi. Jadi kadang-kadang saya melihat teman itu dijual US Army, padahal nih jual itu US Air Force, US United Navy, Navy, US Marine. Kadang-kadang kan kita cuman dari tagnya tahu gitu, cuman nggak salah, cuman kita kan bisa mempersempit ya, mempersempit. Kalau memang US Army ya memang angkatan darat. Iya. Kalau US Navy ya memang angkatan laut. US Marine ya Marine. US Air Force ya Air Force gitu. Betul. Jadi kita nggak bisa dijual US Army ternyata US Air Force gitu. Artinya, tapi ya artinya itu kan sah-sah aja menurut sailor apapun, penggiat army lover apapun sih. Ya jadi kalau misalkan kalau itu kan istilahnya kan terbatas. Kalau US Army atau Army lover kan berarti kan cuma hanya sebatas Army, dan apalagi dia hanya mungkin secara personal dia tuh memang gue memang cuma Army aja yang gue sukain gitu ya. Tapi kalau misalkan bisa dibilang kita pecinta sama semua barang atau uniform soldiers misalkan gitu ya. Berarti kan semuanya yang kita sukai, baik dari Korea, dari Amerika, dari mana aja. Itu apa tuh yang biru? Ini ceritanya begini. Thank you banget nih Deng Jamil atas supportnya. Wah, ini kayaknya saya harus ketemu sama Kang Jamil nih. Jadi ceritanya ada orang di Thailand tuh dulu seller trusted ya. Kalau saya bilang seller trusted di Thailand. Saya lihat ini baju tipenya 507 tapi dia yang shirt blue user. Cuman di sini dia tagnya udah faded ya, udah faded. Cuman dia di sini tidak cuman ada kontrak, cuman di sini kodenya berapa ini, cuman di sini AF ya, ini kurang ini. Ini dia masih di patchesnya dia cutted, cuman dia di sewing ya, seperti ini dia. Hand sewing. Nah kalau ini listnya dia sistemnya kayak bordir gitu. Langsung ke pocket. Jadi kayak ciri khas Thailand maupun Asia lainnya kayak termasuk Korea. Thailand? Ini Amerika. Oh Amerika. Iya Amerika. Wow. Gitu. Wait. Ini sama seperti kayak patches. Iya ini air missile. Yang Master dapat itu bukan? Iya, sama dengan ini dia. Ini guys, terima kasih seller dari Bandung juga. Saya dapat kepercayaan memiliki patches ini. Ini air missile tahun 50 peralihan. Wow. Sebenarnya untuk evolusinya dia mulai dari tahun 5 setelah dia berpisah dari angkatan darat, dia berubah menjadi warna biru. Gitu. Berarti ini memang dari tahun 50-an dong ya? Kalau ini dia era 70-80. Oh, anak 70-80. Cuman untuk saat ini ya, kalau kali lagi sorry guys, silakan koreksi kalau salah. Tapi bagi saya ini sekarang udah agak jarang. Udah agak susah lah dari seller saya lihat di eBay maupun ya harganya juga udah lumayan. Untuk pendapatan ini? Iya, kebetulan dapat seller dari Thailand tuh kalau sudah sampai di Bandung ke Jakarta lagi kurang lebih kalau nggak salah ya 1.400 atau 1.500 IDR. Oh, gitu. Ya, tapi karena saya suka ya artinya tampilannya, kebetulan lebarnya ini dia masih sesuai dengan, belum ada resize ya. Biasanya saya pernah dapat berapa tahun yang lalu itu dia sudah resize, jadi nggak bisa saya pakai. Oke. Ini ada combat crew-nya juga ya? Ya, artinya ini kan combat crew ini kan dia support untuk air strike-nya. Oke. Berarti ini hitungannya apa nih? Shirt apa nih? Shirt Air Force Blue. Air Force Blue. Oke, terus lanjut itu yang ke jaket itu tuh, Master. Oh, kalau ini ya, apa saya pencinta CBC ini kebetulan ini dia
jaket baseball Seabees yang ditempatkan di USS Saginaw. Ini kelas landing ship. Oh, oke. Ya, dengan dia nomor lambung 1188 ini. Alewin. Jadi ini si pemiliknya dia punya call sign tuh Alewine. Oh, oke. Alewine. Ini cuma football aja ya? Ya, nah ini tapi namanya si Pat. Nah itu tapi please guys, artinya silakan dikoreksi. Tadi seperti saya bilang, saya tidak bisa menjamin artinya wah ini memang rare atau kan butuh banyak trace kita untuk membilang sesuatu itu barang rare. Tapi bisa dikatakan rare memang ya, memang Army Lover punya baju atau apapun jaket memang kalau kita mau mesan atau gimana juga atau kita cari di flea market di Indonesia, di Asia lain memang kadang-kadang ada tapi mahal harganya, super wow gitu loh. Itu sah aja sih. Berarti kalau saya coba menyimpulkan antara vintage dengan rare ya. It's different. It's different. Gapnya jauh. Gapnya jauh. Nah, semua bisa dikatakan vintage. Belum tentu rare. Tapi belum tentu rare. Oke. Jadi ini yang saya tangkap aja nih ya, Master. Yeah. Berarti yang namanya rare kan namanya langka dong. Ya. Berarti memang di dunia ini pertama mungkin sulit didapatkan. Yeah. Pasti dong. Kedua kemungkinan limited edition. Pada waktu dia diproduksinya limited edition. Yeah. Terus yang ketiga, walaupun misalkan ada, bisa dihitung jari. Iya. Ya kan? Karena memang priceless, harganya udah tinggi. Nah, jadi kalau misalkan memang kita ingin menyatakan bahwasannya barang ini rare atau tidak gitu kan ya kita harus banyak-banyak nge-browsing ya. Mencari-cari. Tapi jangan salah ya, saya pernah lihat dalam satu situs tampilan jaket M51 mahal. Tapi saya bilang cukup rare karena di situ ada data otentik si pemakai. Kualifikasi mulai dari pinnya dia, dokumentasinya dia, sampai sempat jaket itu dia pakai sampai dia jaketnya itu apa kalau nggak salah patchesnya itu dia ganti. Karena kan orang yang kita tahu tuh M51 kan harus color. Tidak jarang juga sih ada namanya patches yang dia buat sabdu juga dia pakai. Saya pernah lihat di salah satu situs itu di Militaria Forum orang menggunakan shirt OG 108 era tipe awal tapi pattern kedua dengan disc pattern yang green itu dia pakai sabdu semua, baik special forces-nya maupun kualifikasinya. Kadang-kadang kan regulasi itu tetap berjalan, cuman tergantung tingkat kebutuhan wilayah operasi. Karena patches warna itu kan membawa apa ya suatu pantulan atau suatu warna tersendiri yang mungkin bagi kalangan bagi unit tertentu itu mempunyai target. Iya, jadi bisa ketahuan sama musuh ya. Oke, berarti selain yang saya sebutkan tadi, ini saya menangkap lagi berarti ada suatu bisa dibilang pegangan untuk otentik barang itu rare atau tidak, ternyata ada sertifikatnya juga. Ya, itu kan nggak mudah untuk mendapatkan. Sertifikasi pendukung. Terus dia pernah punya kualifikasi apa dia sertakan. Biasanya kalau yang barang mahal, dia pasti disertakan seperti itu. Iya, ada foto-fotonya. Ada foto-foto otentik. Salah satu kolektor buyer dan seller di Jakarta kalau nggak salah di Vietnam Antusias Militer itu ada beberapa person dia punya seperti itu. Terus di Bandung juga ada beberapa juga, terus juga termasuk penggiat Army lama, termasuk Willy Tunggal maupun si Andi W yang sempat jadi neighbor saya juga. Beberapa memang seperti itu gitu loh. Jadi acuannya untuk menjadi rare ini kan kita tidak bisa. Contoh begini, barang rare, tapi dijual kok jauh banget di Indonesia. Maksudnya jauh tuh murah apa? Murah, tapi kan kalau saya bilang bukannya saya ini ada apa gitu loh. Apakah ini kan bisa dikatakan apakah orang ini BU atau gimana? Karena kalau udah menyangkut rare ini kan udah lebih dari vintage. Iya, betul. Kan kayaknya amazing banget gitu ya. Kecuali istilahnya yang seperti ada teman kita bilang tuh dia beli patches yang di US-nya itu bisa sampai $25 per piece, itu dia 10 dapat $20. Kan amazing ya, bukan amazing lagi, amazing lah gitu, wow gitu. Jadi semua itu kan
Ya contoh lagi lah, artinya saya pernah dapat sampai beberapa teman nanya, ini benar nggak dapat? Iya, saya bilang saya dapat murah atas support dari supply box juga. Kok ini jaket nggak pernah laku gitu? Saya tanya masih, ya udah. Saya ikhlasin 2-3 barang waktu itu. Lego jadinya ya? Nah, di Lego untuk dapatkan barang itu ke Jakarta. Sampai pada akhirnya memang saya tujuannya patches-nya aja. Tapi setelah itu eBay tidak lagi menjual M51 itu dengan harga seperti itu lagi. Oh, karena sudah tahu ya? Iya, karena kan kita, itulah artinya kalau kita benar-benar pengen menjadi penikmat. Ini masalahnya kan ada tes ya. Yeah. Jadi saya pernah bilang ke teman-teman tuh, adalah satu barang itu dikit yang benar-benar jadi masternya. Oke. Terserah itu mau direka ulang apa, yang penting sesuai, otentik sesuai tahun. Kalau kita mau beli barang yang rare, kan itu vintage, mau murah ya jarang, nggak mungkin ada lah. Artinya kecuali orang itu sambil mabuk obat dijualnya, itu lain perkara kan gitu loh. Tapi kalau seumpamanya kita berbicara masalah barang rare dan vintage, apapun itu mau patches, ada harga 500 tapi otentik. Kalau saya bilang sih sah-sah aja. Kalau saya memang termasuk murah, karena apa? Belum lagi teks kita masukin sini. Terus contoh begini ya, saya pernah kaget. Ini guys, sorry guys saya kalau salah dikoreksi lagi. Saya pernah nanya patches ini. Saya menunggu patches ini mendapatkan di salah satu seller. Saya pikir dia nggak bisa masukin dan dia nggak mau masukin. Saya nunggu patches ini kira-kira ada 9 tahun. Karena pas saya tanya di eBay-nya dan ada seller yang bisa masukin, katanya kalau sudah dimasukin ke Indonesia bisa sampai 1.500. Wah, saya bilang kalau satu 1.500 apa nih? IDR? IDR. Ternyata saya mendapat dari salah satu seller yang trusted. Wow, amazing banget ya, artinya. Wah, terima kasih banget sama ya? Sama. Jadi ada berapa tipe dia. Ini jadi ya syukur alhamdulillah lah, artinya kita untungnya kalau kita berbicara dan knowledge-nya, istilahnya historisnya itu ya kita jadi bisa paham gitu loh, seberapa patches itu, seberapa nilainya itu kita jadi paham. Iya, kalau misalkan satu patches 1.500 ya saya mending beli jaketnya aja coba ya. Iya, nah, kan seperti gitu. Iya. Tapi kan yang dicari itu kan historinya. Histori dari satu patches itu karena kita tahu kan gitu. Kita makanya cari tahu itu sama aja seperti orang malu bertanya, jadi akhirnya kita jalan-jalan. Karena kita nggak tahu kan rumahnya ini di mana. Oke.